Setting awal, kalau mesin udah ready kayak gini, tinggal setting klik di sini. Treatmentnya berapa lama? 5 jam? 5:00. Oke. Berapa UF gelnya? Misalnya 3 liter. Oke. Ingat liter ya satuannya ya. Ini satuannya liter ya. Ya. Jadi bukan mililiter tapi liter. Oke. Jadi kalau misalnya 3,1, 3,1. Yang depan liter, yang belakang mililiter ya. Hah? Iya. Pamanya itu mililiter. Oke, kemudian yang kedua ke dia scan ke Watson, masukkan enter parameter tadi male misalnya berapa tingginya, tadi sudah saya setting ya, bisa saya ulang ya, 170 misalnya. Oke, beratnya berapa misalnya 68. Oke, usianya berapa 56 misalnya. Oke, nah ini udah dimasukkan, ada distribusi Watsonnya, ke setup, ke interval, silakan interval mau 60 menit, 30 menit atau single. Saya single misalnya, oke, single, single. Tinggal ke alarm setting, nah tinggal ini diaktifkan aja ya. Kalau 2 kali seminggu tinggal aktifkan aja, gitu ya. Oke, kemudian ke blood untuk menentukan heparin. Mau ada bolus nggak? Suka. Kalau ada bolus berapa cc? 5 cc. Misalnya bolus 5 cc, oke silakan. Kemudian flow rate-nya 4,3 boleh, tergantung jumlah ini ya, dibagi waktu. Misalnya 4,3. Sama stop time-nya mau diatur 1 jam sebelum selesai? 1 jam. Oke, tinggal udah saya situ 1 jam. Tapi kalau mau dirubah misalnya sampai selesai atau mau 30 menit. Oke, atur aja ya. Itu kemudian sudah tinggal connect ke pasien. Oke. Ya. Tapi kalau mau ada pengaturan profiling ke fluid tadi. Profiling diatur. Profiling apa? UF, ada interval, step atau linear. Silakan pilih sesuai kebutuhan. Linear, lebih aman ya sebenarnya ya. Ya, lebih aman linear sebenarnya. Ya. Gitu. Cuma linearnya bisa dari rendah ke atas, rendah ke besar atau dari besar ke kecil. Kalau di sana kan selalu dari besar ke kecil ya. Kalau di sini bisa dari kecil dulu. Misalnya saya mau 100 dulu deh di awal. Atau 0 juga bisa. 0,1. Nah, berarti di akhir di 1,140. Ya, naik ini. Tinggal aktifkan aja. Nah, ini. Ya. Kalau nggak diaktifin berarti mau angka berapapun nggak jalan. Ya. Ada juga teman-teman ada yang salah pengertian, begitu klik ini nggak diatur nih, diaktifkan ya sama aja. Kalau average-nya flat kan nggak terjadi profiling dong. Oke, sekarang kita nyambung ke pasien ya. Anggap kita udah ready, pasien udah siap, udah ditusuk, kita sambung ke pasien. Tinggal langsung connect pasien. Connect, ya, kita imajinasinya jalan. Ya. Kita sambungkan yang arteri ke pasien, biru ke gelas ukur. Betul nggak? Ya. Berarti kan pencet connect dulu, ya, baru kita sambung ya. Ya, pencet connect dulu. Ya, pencet connect dulu, baru sambungkan arteri ke pasien, biru ke gelas ukur. Baru nyalakan pompa. Nah, kita lagi jalan nih, darah lagi keluar nih. Ya, bayangkan ya. Darah lagi keluar. Terus darah sudah melintasi vena dan melintasi detektor priming. Saya kasih tanda. Ada darah di sini ya. Nah, begitu mendeteksi darah, lihat ini akan berwarna merah dan pompa akan berhenti. Jadi nggak bakalan cerita blong ke sana. Yang penting ininya pas di sini, jangan ada di sini. Kalau mengsol berarti detektor priming yang ada deteksi. Begitu berhenti, kita sambung penanya ke pasien. Kita nyalakan pompa, pena dibuka, arteri dibuka. Baru diklik start HD-nya, dinaikkan KB. Ya, naikkan KB. Kemudian dia nanya tuh, verify heparin line clamp is open. Ini udah dibuka belum katanya heparinnya? Kalau udah dibuka tinggal konfirmasi aja. Dia ngasih tahu aja. Nah, ini udah running HD. Ini dibalik. Nah, ini lagi jalan HD. Ya, KB dinaikkan silakan terserah mau berapa. Ini tandanya jalan gini ya? Ya. Nggak ada lampu nyala. Oh ya. Kalau ada lampu biru berada ada informasi baru.
Kalau lampu kuning itu alarm prioritas ringan, merah prioritas tinggi. Nah, dia akan loncat ke sini kada alarm. Ya. Nah, kita perhatikan coba ini vena pressure, arterial pressure dia ini yang hitam yang menunjukkan angkanya, hitam menunjukkan angkanya. Dan QB 210, venanya 43, vena arteri 35 itu berarti normal kan? Oke. Lalu kalau terjadi alarm gimana di sini? Ya. Saya coba contohkan kalau terjadi alarm, misalnya ada yang kejepit. Ini saya harus buka karena ada yang kesedot kan. Misalnya kalau saya matikan ya, coba, akan terjadi alarm atau ada yang keklem. Lihat, perhatikan venanya akan turun. Ini batas terendahnya 10, batas tertinggi 140. Ya, akan mendekati ke sini mentok karena udah nggak ada air yang disedot kan. Di sini nanti disedot. Ini sebenarnya kalau dari awal terbuka pengaruh nggak? Nanti akan ngerepotin teman-teman karena fungsinya Alarmnya ini ini. sebenarnya hanya berfungsi pada saat connect ke pasien untuk proteksi. Ya. Nah, dia begitu nyentuh ini akan alarm. Ya kan? Selama dia masih bisa kembali akan hilang alarm. Tapi kalau udah nggak bisa kembali yang hitamnya, otomatis pompa akan mati. Lihat, widen aja, widen. Nah, akan ngelebar, otomatis pompa jalan lagi. Ya. Begitu jalan kita cek, oh ini venanya minus banget, ada yang keklem nggak? Nah, kita ternyata ada yang keklem. Nah, kita cek, nah ternyata udah dibetulkan masalahnya, ketemu, venanya naik lagi, ya nanti dia akan dengan sendirinya nutup lagi. Ya, ini atau ini terserah. Berarti selama ada masalah atau alarm dia Ya supaya pompanya muter kan, klik ini di widen supaya ngelebar dulu sehingga pompanya akan nyala. Atau misalnya udah terlalu mentok ini di sini di kiri atau ini terlalu mentok, dilepaskan aja dulu ininya supaya ini ke netral dulu ke angka 0 ya. Nah setelah ke netral baru pompa akan nyala, baru dipasang lagi, dibuka lagi, putar ke bawah ya. Oke, naikkan sebelah sini, ini clearance-nya yang di tengah nanti akan keluar dengan QB 210. Clearance-nya berapa manusia di sini? Itu RR-nya akan kelihatan langsung. Gitu. Oke, sekarang misalnya lagi jalan HD, pasien yang ngedrop, apa yang harus dilakukan teman-teman? Kan rencana memasukkan dulu darah tuh. Nah, masuk ke menu function, masuk ke pause treatment. Nah, pause treatment ada dua pilihan, pause with blood return, pause dengan darah dimasukkan buat yang ngedrop atau mau kamar mandi. Kalau pause without blood return, pause tanpa darah dimasukkan. Darah hanya muter-muter di luar aja. Seperti kasus apa? Misalnya kalau penanya bengkak kan nggak bisa dimasukkan tuh, atau akses nggak bagus, atau banyak udara di sini, ingin mensirkulasikan darah di luar, berarti ke pause without blood return. Kita contohkan satu-satu ya. Kita contohkan, praktekan pasien mau istirahat karena misalnya udah ngedrop. Begitu diklik, dia akan mati, ya. Pompa mati, baru kita lepaskan dari arteri. Sambungkan ke infus, ya, seperti terminasi, nyalakan pompa. Nah ini lagi dorong darah masuk ke tubuh, ya, kebayang nggak? Kebayang. Ya, lagi dorong darah masuk ke tubuh sebanyak nanti didorong 300 cc, ya, ini baru masuk 40 cc, ya. Oke, ini lagi dorong darah masuk ke tubuh. Kalau misalnya udah 300, otomatis pompa akan berhenti sendiri. Atau kalau misalnya udah dirasa cukup, tinggal matikan aja pompa, ya. Tinggal putuskan yang venanya, sambungan ke konektor seperti ini, ya sirkulasi. Baru pause treatment-nya klik lagi, nyalakan. Nah ini lagi darah muter, matikan pompa, tinggal reconnect pasien. Konfirmasi, sambungkan yang arteri ke pasien. ini nggak bisa kan? Ini pembersihannya pakai alkohol. Semprotnya jangan ke layar ya, semprotnya ke kasanya baru dilapin ke sini. Kalau ke layar nanti takutnya ini netes, LCD-nya nanti ngeblank nanti ya. Clean screen, ada waktu 15 detik. Ke new blood circuit, konfirmasi ya. Nah begitu dikonfirmasi, kalau clotting misalnya kita ada yang ingin dimasukkan nggak darah kira-kira? Kan sayang nih ada yang ingin dimasukkan. Nah klik ke rinse back, ini pompa akan nyala lagi. Tapi kalau dirasa udah clotting banget, langsung nggak diskonik pasien.